Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani. Lama nggak upload atau lama nggak tanam melon ya Sobat Tani. Hari ini saya tanam Amanda Tavi dan juga Top Red dari Tani Grass Sobat Tani ya. Nah, ini ada kendala juga ya Sobat Tani. Ini terkena keriting daun yang disebabkan entah apa itu tungau atau peralihan cuaca yang sangat ekstrim, nggak tahu. Apa karena tetangga sebelah itu juga habis ngobat benfuron ya Sobat Tani, obat padi. Jadi efeknya langsung ke melon. Ini penampakan Amanda saya 12 hari. Kalau dilihat kutu kebul ya jarang, itu nggak ada, hampir sama sekali nggak ada ya Sobat Tani. Tapi melon ini sudah terkena keriting daun. Dan masalahnya belum, ya nggak tahu apakah itu karena kutu, apakah karena cuaca, atau karena tetangga itu ngobat obat herbisida ya Sobat Tani ya. Dan di sebelah sini saya tanam Top Red ya Sobat Tani. Nah, ini sebelah sini Top Red usianya 22 hari. Ini daging merah, saya coba tanam baru kali ini. Dan di sebelah sana ada Amanda. Nah, ini Top Red, ada juga yang keriting ya Sobat Tani ya. Sama, ini bahkan lebih parah. Itu populasinya berapa ya? Tapi hampir 50% ya Sobat Tani. Itu kekurangan Top Red itu ini dia itu nggak tahan keriting, tapi itu pertumbuhannya sangat cepat. Ini 22 hari sudah segini ya Sobat Tani. Saya nggak pernah tanam secepat ini, padahal ini baru mupuk 2 kali. Nah, ini ada yang keriting, banyak yang keriting Sobat Tani. Ini ada juga. Jadi saya nggak menjelekkan suatu produk ya Sobat Tani. Ini saya berbicara di lahan saya. Mungkin kalau ada teman-teman di luar sana yang bagus ya, mungkin dari sayanya aja yang kurang master gitu ya Sobat Tani ya. Nah, ini daunnya mulai terkena ini umur 22 hari ya, 20 hari Sobat Tani. Itu langsung efeknya herbisida itu hampir serentak ya Sobat Tani ya, terkena herbisida. Jadi herbisida ini turun ke air, jadi nggak kayak sistem kontak. Ini penampakannya Amanda ya Sobat Tani. Di sini saya juga akan apa saja pupuk yang saya pakai, pestisida apa yang saya pakai. Simak terus ya Sobat Tani. Dan ini dia ya Sobat Tani, segala pupuk dan pestisida yang saya pakai. Dan tidak lupa, dan jelas ini untuk pupuk pertama itu pakai KNO merah ya Sobat Tani. Jadi untuk pemupukan pertama itu saya pakai 1 gelas atau setengah gelas juga bisa. Dan pupuk kedua itu tambah lagi 1 gelas, jadi 2 gelas ya Sobat Tani. Kedua ada Ultradap. Ultradap ini pemakaiannya separuhnya dari KNO merah. Jadi KNO 1, Ultradap setengah gitu ya Sobat Tani. Dan saya juga pakai asam humat. Saya pakai asam humatnya merek Asmat. Dan juga ini saya pakai Ambition ya Sobat Tani. Jadi kocor pertama kedua itu pakai Ambition. Dosisnya 1 tutupnya saja ya Sobat Tani, untuk 1 alat tangki kocor Sobat Tani ya. Dan ini tidak lupa ya Sobat Tani, karena
lahannya itu basah, jadi pakai kalsium nitrat CNG. Ini kalsium yang siap serap ya sobat tani, bukan kalsium bubuk. Jadi saya suka yang kalsium nitrat. Kalau buat kocor itu dosisnya 1 gelas per alat kocor. Nah ini pupuknya. Ini masuk pupuk 1 ke 2 tetap ini ya sobat tani, nggak ada tambahan NPK biru. Dan ini pupuk ketiga ya sobat tani, saya pakai NPK DGW 15-15. Kenapa saya pakai NPK biru DGW? Karena musim hujan ini dan lahannya basah, itu cenderung daun itu tipis ya sobat tani, pertumbuhan cepat. Jadi saya menebalkan daun pakai NPK biru dari DGW. Dan untuk pestisidanya sendiri sobat tani, karena ini tanaman saya keriting, saya pakai CPT juga ya sobat tani. Ini merek dagannya Radik. Ini dosisnya 1 tutup. Tapi kalau tanaman kalian tidak keriting ya nggak usah pakai. Jadi ini tanaman saya ada kendala ya sobat tani ya. Dan yang kedua bukan ini sobat tani, itu yang di botol itu apa, hidrogen peroksida. Ini belum saya pakai, nanti pakai biasanya umur melon hampir tua. Dan untuk fungisida saya pakai antrakol ya sobat tani ya, dosisnya 3 sendok per tangki. Dan juga orondis untuk mengobati embun bulu. Inseknya saya pakai Abamectin merek dagang Mampu. Dan juga pakai penembus spreader ya sobat tani. Jadi obat kutu kebul saya pakai imidacloprid tapi habis. Kalau ini maxing buat pupuk padi ya sobat tani, bukan pupuk melon. Oke sobat tani, ini saya pakainya hidrogen peroksida bukan buat sekarang ya sobat tani, tapi buat nanti kalau melon itu ada kendala jamur atau kendala layu fusarium, saya biasanya bantu pakai hidrogen peroksida ya sobat tani. Untuk kelebihan sendiri Amanda Tavi seperti biasa ya, ini familiar sekali. Dan untuk top red ini kelebihannya pertumbuhan cepat dia itu, tapi kekurangannya dia di semai itu susah. Ini sebenarnya top red semua, jadi separuh itu nggak tumbuh sobat tani. Jadi saya semai Amanda gitu. Sebenarnya ini rencana nggak mau nanam Amanda, tapi ya gimana lagi, top red susah ditanam. Ini ada yang keriting juga ya sobat tani. Kenapa saya nggak abadikan waktu ngocor sobat tani? Karena waktunya itu nggak ada ya sobat tani ya. Biasanya saya itu pagi-pagi sekali, jadi kalau megang HP itu nggak sempet. Jadi ya saya abadikan saja melonnya ini sama obatnya apa, pupuknya apa ya sobat tani ya. Oke sobat tani, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.